Chapter 281 Siapakah Raja dari Tanah Terlantar di Timur? Banyak pembudidaya berkeliaran di pinggiran kota Li yang terpencil. Mereka semua di sini untuk 9 rahasia. Setelah 9 rahasia terungkap, seluruh wilayah utara terguncang. Semua sekte tidak bisa tetap tenang, dan bahkan klan Huanggu jelas ingin memperjuangkannya. Kau! Burung gagak tua itu berteriak dengan sedih, membuat bulu kuduk orang berdiri. Ini adalah pemakaman yang sunyi. Hanya ada beberapa pohon layu dan tanaman merambat tua. Sisanya gundul dan dipenuhi dengan batu nisan yang rusak. Orang-orang ini keterlaluan. Mereka bahkan tidak mau melepaskan batu nisannya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ji Ziyue marah. Dia memiliki temperamen yang agak murni. Mereka tidak tahu berapa banyak makam yang telah mereka lihat, tetapi semuanya telah dibalik. Setiap makam terbuka, dan beberapa tulang bahkan telah digali. Duan De berkata, ini semua karena sebuah lonceng perunggu. Itu mengungkapkan rahasia surgawi dari 9 rahasia, jadi para pembudidaya di wilayah utara bergegas mendekat. Kau. Di pemakaman yang sunyi, beberapa burung gagak tua mengepakkan sayapnya dan berlama-lama di antara kerangka-kerangka itu, memancarkan perasaan tidak menyenangkan. Mereka sudah digali, jadi mengapa kita masih membuang-buang energi? Ji Ziyue merasa tidak puas. Kamu pikir aku ini siapa? Saya tahu 5000 tahun di masa lalu dan 500 tahun di masa depan. Dengarkan saja aku. Duan De membual tanpa malu-malu. Meskipun tubuhnya membengkak, dia sangat gesit. Dia berjalan mondar-mandir di makam kuno ini seolah-olah sedang mengukur sesuatu. Taois, apakah Anda yakin ingin menggali lagi di sini? Wajah cantik Yao Xi penuh dengan kebingungan. Yang saya ingin Anda gali bukanlah permukaannya, tapi pemakaman bawah tanah yang lebih dalam. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, makam kuno yang sebenarnya terkubur jauh di bawah tanah, makam di atas tidak ada apa-apanya. Duan De bertindak seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendali. Ye Fan sudah menduga hal ini. Orang-orang ini mengirimnya ke sini kemungkinan besar untuk menggunakannya sebagai buruh. Kultivasinya tidak tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di depannya. Seperti yang diharapkan, tugas menggali makam jatuh ke tangannya. Dia tidak keberatan karena itu tidak ada artinya bagi 9 rahasia. Sayangnya, nasib mereka tidak terlalu baik. Mereka memang menggali sebuah makam kuno, tapi makam itu tidak ada hubungannya dengan klan kuno dari 15.000 tahun yang lalu. Tidak ada 9 rahasia. Pada saat ini, hari sudah malam, dan dunia menjadi gelap gulita. Boom! Dua sosok merobek langit malam seperti dua matahari kecil. Mereka bertarung sampai langit bergetar. Pertempuran itu sangat intens. Itu adalah Al-Qaid Saint Child. Siapa orang yang satunya? Dia sebenarnya cukup kuat untuk melawannya. Ji Ziyue tercengang. Pada saat ini, fisik Raja Suci Ji Haoiwe bersinar terang saat niat bertarungnya melonjak. Dia melihat ke langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, rambut emas, kehebatan pertempuran yang tak tertandingi, mungkinkah itu Raja Peng kecil dari ras iblis? Ye Fan memiliki tatapan yang dalam di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Raja Peng kecil akan bertemu dengan anak suci Al-Qaid secepat ini. Mereka berdua seperti dua dewa saat mereka bertarung dan mengguncang langit dan bumi. Kemudian, mereka menghilang ke cakrawala. Ji Haoiwe hendak melayang ke langit, tetapi Ji Ziyue meraih lengannya dan berkata, jangan pergi. Dia mengkhawatirkan kakak laki-lakinya. Dia tahu bahwa mereka berdua adalah jenius pembengkok surga, sebanding dengan tubuh Raja Ilahi. Dia tidak ingin dia berpartisipasi. Duan De berkata, Peri Yao, apa kau tidak khawatir dengan anak suci Al-Qaid? Yao Xi tersenyum manis dan berkata, kamu bertanya mengapa aku tidak pergi untuk membantu, kan? Jika saya membantu, dia pasti akan menolak. Dalam arti tertentu, pertarungan kualifikasi Kaisar Agung telah dimulai. Dia tidak akan membutuhkan bantuanku. Pertempuran kualifikasi Kaisar Agung. Mata Ji Haoiwe menjadi lebih bersinar. Cahaya ilahi di permukaan tubuhnya terbakar seperti api yang mengamuk. Darahku juga mendidih. Sayangnya, bakat saya rata-rata dan saya tidak bisa bersaing. Duan De menggelengkan kepalanya. Taois kecil, mengapa kamu diam? Ji Ziyue bertanya. Pertarungan kualifikasi Kaisar besar terlalu jauh dariku. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Duan De memimpin yang lain untuk menggali ratusan makam kuno, tetapi mereka masih tidak menemukan apa-apa. Tidak ada petunjuk tentang 9 rahasia. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Duan De bekerja sama dengan mereka.
Itu adalah pertukaran yang berharga untuk menemukan anak suci raja yang saleh dan anak suci Al-Qaid untuk melakukan kerja paksa. Duande, Anda telah menginstruksikan kami untuk menggali makam di mana-mana beberapa hari terakhir ini. Kami hampir akan membalikkan makam-makam kuno ini. Apakah kamu yakin? Ji Haoiwei bertanya dengan suara rendah. Dia tidak tahan melihat calon Raja Ilahi melakukan ini sepanjang hari. Dia merasa bahwa Duande menipu mereka. Apa kau tidak punya petunjuk penting yang ditinggalkan oleh Gai Jiuyu? Yao Xi juga sedikit tidak puas. Jangan khawatir, aku pasti bisa menemukannya. Petunjuk yang ditinggalkan oleh Gai Jiuyu sangat berharga. Saat ini saya sedang mencari di sepanjang garis ini. 5 hari kemudian, Duande menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, saya menemukannya. Apakah kamu menemukan makam keluarga kuno itu? Ji Ziyue bertanya. Tidak, saya menemukan reruntuhan kota Li dari 15.000 tahun yang lalu. Duande menjawab. Itu adalah dataran yang sunyi tanpa ada apa-apa selain reruntuhan di mana-mana. Jaraknya lebih dari 200 km dari kota Li saat ini. Apa gunanya menemukan reruntuhan kota Li? Itu bukan makam keluarga kuno itu. Wajah Duande memerah dan berkata, kita bisa menggunakan kota ini untuk menentukan area makam mereka. Seharusnya tidak terlalu jauh. Jangkauannya jauh lebih akurat. Dunia ini begitu besar. Jangan bilang kau ingin kami membalikkan daerah sekitarnya. Beberapa dari mereka mengungkapkan tatapan mematikan padanya. Jangan khawatir. Orang dahulu sangat teliti tentang makam dan tidak akan menguburkan orang secara acak. Saya memiliki beberapa pengalaman di bidang ini dan dapat menentukan beberapa lokasi utama. Pada hari ini, Duande menentukan 54 tempat dengan Feng Shui yang baik di sekitar kota Li yang lama. Namun, pada hari ini, orang lain bergegas datang dari daerah ini. Kami bertemu dengan seorang ahli. Seseorang membuat penilaian yang sama dengan saya. Duande berteriak karena khawatir. Jumlah orang berlipat ganda pada hari kedua. Daerah ini dipenuhi dengan tokoh dan pembudidaya. Oh tidak, 9 rahasia memang mengejutkan dunia. Banyak orang eksentrik yang tahu tentang makam telah diundang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menemukan tempat ini. Duande mengerutkan kening. Jadi, Pendeta Tao, Anda juga orang yang eksentrik. Yao Xi tersenyum. Terus terang saja, saya memang ahli di bidang makam. Kalian harus tahu bahwa bahkan makam Yin Kaisar Iblis pun tidak menjebakku. Beberapa dari mereka tahu bahwa dia tidak berbohong. Dalam 2 hari ini, mereka menggali 18 tempat yang dipilih dengan Feng Shui yang baik. Pada akhirnya, tempat itu kosong atau makam orang kuno lainnya. Oh tidak, kami memilih 54 tempat dan 27 digali oleh orang lain. Seperti yang diharapkan, kami bertemu dengan seorang ahli. Ekspresi Duande tidak pasti. Hanya ada 9 area pemakaman yang tersisa dan 9 makam yang harus digali. Jika tidak ada kecelakaan, makam keluarga bangsawan kuno itu kemungkinan besar akan melihat cahaya matahari lagi. Pada hari ini, semakin banyak orang yang datang. Hampir semua pembudidaya mencium aroma dan bergegas ke situs tua ini. Tiba-tiba, Duande menyeka debu di wajahnya dan menggunakan teknik penyusutan tulang untuk mengubah penampilannya. Mengubah penampilannya seperti ini tidak dapat mengubah sumber hal-hal seperti teknik rahasia yang tercatat dalam buku asal, tetapi itu cukup untuk membingungkan orang biasa. Baru sekarang Ye Fan menemukan bahwa Wu Zongtian telah muncul tidak jauh. Dia, Li Heishui, Liu Kou, dan Jiang Huairen telah tiba di daerah ini. Duande telah menggali makam leluhur seseorang sebelumnya dan tentu saja merasa bersalah. Jika dia ketahuan, Wu Zongtian pasti akan datang dan melawannya sampai mati. Raja Peng kecil. Mata Ji Haoiwei seperti kilat saat dia melihat ke arah cakrawala. Cahaya keemasan melesat di langit dan Raja Peng kecil mendarat di kejauhan. Saudaraku, jangan lawan dia hari ini. Ji Ziyue buru-buru menariknya kembali. Mungkinkah Yao Guang kalah? Ye Fan bingung. Mereka mungkin tidak memiliki pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya malam itu. Yao Xi melihat ke kejauhan karena dia merasakan aura Yao Guang. Kekuatan sucinya masih sekuat api yang berkobar di dalam tungku suci. Orang-orang dari keluarga Jiang juga ada di sini. Binatang buas meraung di cakrawala saat ratusan binatang aneh bergegas mendekat. Para ksatria yang kuat duduk di atas mereka dan pakaian besi mereka berkedip-kedip. Kubah langit bergemuruh karena terinjak-injak oleh binatang buas. Tubuh ilahi keluarga Ji ada di sini, aku bisa merasakan auranya. Tubuh Ji Haoiwei menyilaukan seperti pelangi ilahi. Bulan yang cerah menggantung tinggi di atas kepalanya. Di langit, ratusan ksatria bergegas mendekat dan mendarat di cakrawala di kejauhan.
Semua orang merasakan sepasang mata yang berkobar menyapu mereka seolah-olah bisa menembus ke dalam tulang mereka. Itu jelas merupakan tubuh ilahi dari keluarga Jiang. Para ahli top dari generasi muda bisa merasakan satu sama lain. Begitu pertempuran dimulai, itu pasti akan menghancurkan bumi. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk berjalan di Jalan Kaisar Agung. Musik yang merdu, kabut, dan kelopak bunga menari-nari di udara. Sekelompok gadis berpakaian putih muncul di dunia ini seperti peri. Aku tidak menyangka orang-orang dari Danau Giok juga datang. Mata indah Yao Xi memancarkan kilau yang aneh. Oh tidak, saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Duan De ingin mundur. Apa maksudmu, Taois? Yao Xi bertanya. Duan De berkata kepada Ye Fan, ayo lari. Mereka semua adalah orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Kita adalah generasi kedua yang malang. Bahkan jika kita mendapatkan sesuatu di sini, kita hanya bisa membantu orang lain. Taois, kamu terlalu khawatir. Kita adalah sekutu. Bagaimana kami bisa menyakitimu? Yao Xi tersenyum. Lupakan saja. Generasi muda telah muncul. Orang-orang tua itu pasti ada di sini juga. Mereka mengawasi dalam kegelapan dan akan melompat keluar pada saat yang genting. Ekspresi Duan De sangat jelek. Hanya ada 9 makam besar yang tersisa. Taois, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Ji Haoiwei berkata, jangan khawatir. Dengan saya di sini, hidup Anda akan aman. Hampir dapat dipastikan bahwa salah satu dari 9 makam besar adalah milik keluarga kuno itu. Duan De ragu-ragu. Boom. Seolah-olah ada ribuan kuda yang berlari kencang. Puluhan kereta kuno meluncur melintasi langit, bergemuruh dan menyebabkan langit bergetar. Tanah suci lainnya, dan mereka semua adalah para ahli muda. Wow. Klakson itu memekakkan telinga. Awan di langit berserakan. Sebuah kapal perang emas besar terbang melintas. Panjangnya ratusan meter dan menyilaukan dengan cahaya keemasan. Duan De menghela nafas, akankah semua tanah Sage Agung datang? Ye Fan juga berbicara, berkata, mengapa mereka semua berasal dari generasi muda? Ini mungkin diatur oleh semua pihak. Mereka ingin generasi muda melakukan pertarungan nyata untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, Yao Xi menganalisis. Ya, bukan berarti orang-orang tua tidak datang. Mereka hanya tidak muncul. Saya khawatir pertempuran untuk 9 rahasia akan dimulai di antara generasi muda terlebih dahulu. Duan De mengutuk nasib buruknya. Saudaraku, benarkah begitu? Ji Ziyue bertanya dengan cemas. Semangat juang Ji Haoiwei sangat tinggi. Kekuatan ilahi melonjak di sekujur tubuhnya. Bulan ilahi muncul dan mengintimidasi semua arah. Dia mengangguk, ya, sepertinya hari ini adalah hari untuk memutuskan siapa yang lebih kuat. Mari kita lihat siapa yang tak terkalahkan di padang gurun timur di masa depan. Di saat yang sama, banyak pembudidaya dari keluarga Jiang juga meledak dengan semangat juang. Fisik ilahi keluarga Jiang akhirnya muncul. Di sisi lain, orang suci Yao Guang seperti dewa matahari. Dia berdiri sendiri dan bersinar dengan puluhan ribu sinar cahaya. Chapter 282 Semua Tanah Suci. Kota Li yang telah berdiri selama 15.000 tahun kini hanya tinggal tumpukan puing-puing, terendam di bawah debu dan pasir. Hampir tidak ada yang tersisa. Sejumlah besar pembudidaya muncul di reruntuhan. Peng kecil, tubuh ilahi klan Jiang, anak suci Al-Qaid, dan Ji Haoiwei berdiri di 4 arah. Mereka penuh dengan niat bertempur dan memandang rendah dunia seperti 4 dewa. Di Cakrawala, kapal-kapal dewa raksasa bergerak melintasi langit. Kereta perang tiba satu demi satu, wilayah langit ini terus berguncang. Tanah suci yang besar dan tanah suci dari segala permulaan. Mata Yao Xi memancarkan cahaya ilahi. 2 pasang mata yang sangat tajam melesat keluar dari kapal ilahi dan kereta kuno. Seolah-olah tatapan mereka bisa menembus ke dalam tulang seseorang. Mereka begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Para penerus dari kedua tanah suci ini benar-benar menakutkan. Tanah suci yang besar dan tanah suci segala permulaan memiliki asal-usul yang luar biasa. Kata-kata, Yan besar, dan tanah suci dari segala permulaan, memiliki arti yang luar biasa. Keduanya merupakan tanah suci tertua di tanah terlantar timur. Tiba-tiba, energi ungu tak terbatas datang dari arah timur. Energi itu sangat mulia dan suci saat menyelimuti timur. Energi ungu datang dari timur. Sangat halus dan agung. Sejak zaman kuno, warna ini selalu disebut sebagai pertanda baik dan suci. Sebuah istana abadi yang mengambang muncul, mengendarai energi ungu. Saat itu berkabut dan sekelilingnya dipenuhi dengan kemegahan ungu. Seluruh langit dan bumi diwarnai dengan lapisan niat abadi. Tanah suci rumah ungu telah mengirim orang.
Duan De menyipitkan matanya. Mereka tidak mengendarai kereta atau kapal dewa. Mereka langsung menggunakan Istana Abadi Ungu untuk melakukan perjalanan di udara. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Rumah Ungu dikatakan sebagai tempat tinggal para makhluk abadi. Sebuah sekte yang berani menamai dirinya seperti ini secara alami sangat kuat. Tanpa suara, sebuah kuil Tao muncul di langit. Kuil itu tidak terbatas seolah-olah telah berdiri di sini sejak zaman kuno. Banyak orang tidak menyadari ketika kuil itu muncul. Kuil itu tidak megah dan tidak memiliki hiasan mutiara atau batu giok. Itu sepenuhnya terbuat dari batu biru biasa. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memberi orang perasaan bahwa Dao yang agung itu tidak terbatas. Dao Yisheng juga mengirim orang. Mulut Ji Ziyue terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Istana Abadi Ungu melayang di langit. Kuil Tao kuno tidak bergerak sama sekali. Kedua Grid Sage mengirim banyak murid muda. Mereka semua mengenakan jubah Tao. Banyak dari mereka adalah pengikut Tao wanita. Jelas bahwa mereka tidak berniat untuk bertarung saat ini. Di situ selama kota Li, selain keluarga Jiang, keluarga Ji, Al-Qaid, dan kolam giok, tanah suci lainnya juga menyerbu. 9 rahasia mengejutkan seluruh dunia. Teknik ilahi yang tak bertuan ini membuat semua orang tidak bisa duduk diam. Auman binatang buas mengguncang langit dan bumi. Di langit yang jauh, selain Wu Zongtian, Li Heishui dan Jiang Huairen, beberapa pemuda tiba, tumpang tindih dengan mereka. Keturunan dari 13 bandit besar wilayah utara semuanya telah tiba. Boom! Sebuah kapal kuno yang tampak menyeramkan yang panjangnya 1000 zang muncul. Itu seperti binatang buas purba, kepala naganya terangkat tinggi, mengendarai angin dan memecah ombak. Ras iblis telah mengirimkan para ahli. Di belakang kapal kuno 1000 zang, ada lusinan kapal perang, melindungi sekitarnya. Yan Ruyu berdiri di atas kapal kuno, melayang di udara, mengamati semuanya. Di sampingnya, ada 3 pembudidaya iblis muda yang berdiri berdampingan dengannya. 9 rahasia mengejutkan dunia. Semakin banyak orang berdatangan. Selain tanah suci, semua kekuatan besar juga mengirim orang. Tidak ada yang melewatkan kesempatan ini. 9 rahasia itu tidak memiliki pemilik, siapapun yang mendapatkannya bisa memilikinya. Duan De tersenyum, Raja Ilahi masa depan dari keluarga Ji, bukankah kamu ingin bertarung? Orang bijak agung telah muncul satu demi satu. Meskipun Anda memiliki tubuh dewa dan dapat melawan satu orang, Anda pasti tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak orang. Ditambah lagi, beberapa dari mereka mungkin tidak lebih lemah darimu. Taois gendut, jangan memprovokasi saudaraku. Ji Ziyue menyeringai pada Duan De. 9 rahasia belum muncul, jadi kurasa tidak ada yang akan menyerang. Ji Haoiwei sangat tenang. Semua niat bertarungnya terkendali, dan divine power-nya juga menjadi tenang seperti air. Sebagai Raja Ilahi, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat dan ancaman yang sebenarnya. Setelah 9 rahasia muncul, pertempuran besar akan dimulai. Itu akan menjadi pertempuran kaisar besar yang pertama. Setelah beberapa saat, semua orang menahan niat membunuh mereka. Daerah ini sebenarnya sangat tenang. Seperti yang diharapkan, Timur Tandus sedang menyambut zaman keemasan. Orang jenius muncul pada saat yang sama. Jika tidak ada yang mati, akan ada ratusan bunga yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Duan De menghela nafas. Saya khawatir banyak orang tidak akan memiliki pemikiran yang sama dengan Anda. Yao Xi tersenyum seperti angin musim semi, indah sampai ekstrim. Para jenius pembengkok surga, 1 atau 2 sudah cukup. Jika ada 5 atau 6 atau lebih, maka saya khawatir itu akan menjadi semacam bencana dan tragedi. Sulit membayangkan betapa putus asanya bentrokan di masa depan. Dia sepertinya tidak terlibat dan tidak ingin berpartisipasi. Namun, Ye Fan tahu bahwa Yao Xi tidak sederhana. Jika mereka benar-benar bertarung, kekuatannya akan sangat menakutkan. Duan De mengumpat, para bajingan ini sangat licik. Baru saja, mereka dengan sengaja melepaskan niat membunuh mereka untuk menekan semua orang. Sekarang, mereka diam-diam mengirim orang untuk merebut 9 orang terakhir. Dia memiliki total 54 makam dan semuanya berada di sekitar reruntuhan kota Li. Sekarang, semua orang bergerak dan 45 di antaranya telah digali. Hanya ada 9 yang tersisa. Ayo pergi, kita harus bertindak cepat atau orang lain akan mengalahkan kita. Ye Fan merasa bahwa segala sesuatu yang lain tidak ada artinya. Dia tidak peduli jika mereka bertarung sampai mati. Yang paling penting sekarang adalah menemukan 9 rahasia. Akhirnya, 9 makam yang tersisa hampir semuanya terisi. Kelompok Ye Fan bergegas mendekat dan tidak menyebabkan pertempuran besar.
Mereka berhasil menduduki sebuah wilayah. Ini semua karena Ji Haoiwei. Sekarang, dia adalah salah satu dari dua fisik God King di Padang Tandus Timur. Hampir tidak ada yang berani melawannya. Bahkan mereka yang bisa berdiri sejajar dengannya tidak ingin bertarung dalam pertarungan hidup dan mati sekarang. Selain Tanah Suci dan ras iblis, orang-orang dari sekte lain secara alami menghindar pada saat pertama. Fisik God King terlihat jelas. Kekuatan abadi yang tak terkalahkan terukir dalam di hati semua orang. Taois, apakah Anda memiliki keyakinan dalam memilih tempat ini? Yao Xi bertanya. Ekspresi Duan De tenang. Saya mahir dalam mempelajari makam dan memiliki beberapa pengalaman. Saya merasa bahwa dari 9 makam, tempat ini memiliki peluang tertinggi untuk menemukan 9 rahasia. Apakah Anda punya bukti? Ye Fan bertanya. Lihat, medan di sini sangat istimewa. Duan De menunjuk ke arah makam yang tak terbatas. Tempat ini berbentuk tangga, naik secara bertahap seolah-olah seseorang akan mencapai langit. Di kejauhan, ada sungai seperti naga yang bergelombang dan mengaum. Berdiri di sini dan melihat ke kejauhan, sungguh membuat orang merasa nyaman. Medannya seperti naik ke langit selangkah demi selangkah dan ada naga perak yang melintas. Ini adalah tanah, naga perak menyapu langit, yang terkenal. Mendengar ini, beberapa dari mereka menoleh. Itu memang mirip dengan apa yang dia katakan. Itu benar-benar tampak seperti naga perak yang menyapu langit. Orang biasa pasti tidak bisa dimakamkan di tempat seperti itu. Mereka yang bisa masuk ke makam ini kebanyakan adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Menggali pemakaman dengan bukti. Taois, kau benar-benar tahu banyak. Kamu pasti sudah merampok banyak makam untuk berlatih, kan? Ji Ziyue mengertakkan gigi dan bertanya. Gemuruh. Suara keras datang dari tanah. Beberapa dari mereka dengan paksa membuka jalan di bawah tanah, menembus ke kedalaman bumi. Namun, mereka tidak menemukan makam kuno bahkan setelah masuk lebih dari 100 meter ke bawah tanah. Yang ada hanyalah bebatuan dan tanah mati. Itu tidak terlihat seperti tempat di mana orang dikuburkan. Taois, kamu salah tempat. Tidak ada makam kuno di sini. Itu hanya sebuah tempat kosong. Beberapa dari mereka sangat kecewa. Tidak, pasti ada sesuatu di bawah sana. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Tidak mungkin tidak ada seorang pun yang terkubur di tanah yang berharga ini. Duan De bersikeras untuk menggali. Setelah menggali 300 meter lagi, akhirnya terdengar suara gemuruh yang keras. Itu sangat hampa. Mereka telah menggali jauh di bawah tanah. Duan De benar. Ada sebuah makam kuno di kedalaman bumi, dan itu sangat besar. Gelombang Yin Qi segera mengalir. Mundur. Beberapa dari mereka terbang kembali dan bergegas ke permukaan. Ki kotor yang tersegel di bawah tanah baik-baik saja selama ribuan tahun, tetapi jika lebih dari 10.000 tahun, itu bahkan mungkin mengubah kehidupan seorang kultivator menjadi ketiadaan. Bagaimana? Apa yang saya katakan? Semuanya seperti yang diharapkan. Wajah Duan De memerah. Saat ini, hari sudah senja. Jejak terakhir matahari terbenam hampir menghilang. Beberapa burung gagak tua tidak takut pada manusia dan berkokok tanpa henti di atas kayu mati. Taois, bisakah kita masuk sekarang? Yao Xi bertanya. Tunggu sebentar lagi. Kita akan masuk setelah matahari terbenam, jawab Duan De. Kenapa? Ji Ziyue tidak mengerti. Aku takut ada sesuatu di bawah sana. Jangan masuk dulu dan biarkan dia keluar. Dia tenang dan tenang, terlihat sangat berpengalaman. Sepertinya Taois telah memasuki banyak makam. Beberapa dari mereka tidak tahu harus berkata apa. Gemuruh. Suara ribuan kuda yang berderap datang dari kedalaman bumi. Itu sangat keras dan menakutkan. Itu seperti tsunami yang memekakkan telinga. Kemudian, aura dingin dan suram mengalir ke langit. Seolah-olah musim dingin telah tiba. Bahkan sebagai seorang kultivator, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Oh tidak, tirai besar ini tidak sederhana. Ada sesuatu yang sangat ganas di dalamnya. Saya khawatir itu sangat menakutkan. Energi Yin yang bergelora mengalir ke langit dan mewarnai langit menjadi hitam. Seolah-olah awan gelap yang tak berujung telah melonjak dan menutupi langit. Ini bahkan lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Ada monster besar di bawah sana yang telah berubah menjadi iblis dan jumlahnya banyak. Kemungkinan besar akan ada makhluk yang tidak bisa kita hadapi. Ekspresi Duan De tidak pasti. Keributan besar seperti itu secara alami membuat semua orang waspada, dan banyak pembudidaya bergegas mendekat. Bahkan Ji Haoiwei dengan fisik raja yang saleh tidak bisa mengintimidasi mereka. Peng Kecil, Santo Al-Qaid, dan yang lainnya juga telah tiba. Para ahli muda terbaik dari Dayan, Wan Chu, Dao Yi, keluarga Jiang,
Zifu, dan tanah Sage Agung lainnya semuanya bergegas. Kemudian, tokoh-tokoh terkemuka dari ras monster muncul satu demi satu. Berbagai sekte dan keturunan dari 13 bandit besar menyerbu, mengepung tempat itu dengan sangat ketat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Boom! Saat matahari terbenam dan malam tiba, sebuah suara yang membuat bulu kuduk berdiri datang dari kedalaman bumi. Sulit untuk menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian, energi yin yang bergelora bergegas ke langit seperti awan gelap yang tak berujung dan menutup langit. Gemuruh bergemuruh. Pasukan yang luar biasa berlari ke depan. Bumi yang besar bergetar hebat. Dalam seperempat jam berikutnya, pasukan tentara bergegas keluar satu demi satu, dengan niat membunuh yang membumbung tinggi ke langit. Orang-orang ini semua mengendarai semua jenis binatang buas. Mereka memegang tombak di tangan mereka dan mengenakan pakaian besi kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Orang-orang dan kuda-kuda teduh yang kuat, bagaimana bisa ada begitu banyak dari mereka? Banyak orang berteriak karena khawatir. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada beberapa ribu orang dan kuda teduh yang bergegas keluar, mengguncang langit dan bumi. Energi yin begitu kental sehingga tidak bisa dibubarkan. Selain itu, orang-orang ini masih terus bergegas keluar dari permukaan. Jumlah mereka terlalu banyak. Selain itu, orang-orang yang teduh ini semuanya sangat kuat. Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Ekspresi semua orang berubah. Seberapa besar makam kuno bawah tanah itu? Begitu banyak orang dan kuda yang teduh benar-benar bergegas keluar sekaligus. Sulit untuk membayangkan berapa banyak lagi yang ada di bawah. Apa sebenarnya yang mengendalikan mereka? Chapter 283 Kekuatan Tempur Raja. Tirai malam turun, dan energi yin mengalir ke langit. Awan gelap menutupi langit, membuatnya menjadi hitam pekat seperti tinta. Burung gagak tua berseru dengan sedih, menciptakan pemandangan yang menyedihkan dan menakutkan. Ribuan tentara yin berteriak dan kuda-kuda meringkik. Pakaian besi mereka berkedip-kedip, dan niat membunuh mengalir ke langit seperti air bah. Bumi yang besar bergetar dan bergemuruh dengan suara bising. Pemandangan seperti ini sangat mengejutkan. Ribuan binatang buas berlari kencang, membentuk massa gelap yang membentang di cakrawala. Mereka berubah menjadi semburan baja yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Kemanapun tombak besi itu melesat, semuanya berubah menjadi serbuk halus. Angin dingin bersiul. Semua jenis pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tumbang dan hancur di angkasa. Serpihan kayu dan dedaunan beterbangan dengan kacau. Ini adalah gelombang yang kuat dari niat membunuh. Gelombang itu menelan segalanya. Pohon-pohon dan tanaman merambat kuno tumbang dan melesat ke langit. Bahkan batu-batu besar yang panjangnya puluhan meter langsung hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan para prajurit dan kuda yin ini. Kemanapun tombak mereka melesat, apapun yang memiliki bentuk akan hancur. Ada harta karun di kedalaman bumi, harta karun ilahi yang mengejutkan dunia. Banyak orang Siulian tidak bisa menahan diri lagi. Mereka sangat bersemangat saat mereka bergegas maju. Sekarang, tidak ada yang perlu mengatakan apa-apa. Semua orang tahu bahwa ada rahasia besar di bawah bumi yang besar ini. Bahkan jika itu bukan rahasia ke-9, itu masih akan menjadi luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, ribuan tentara yin dan kuda bergegas keluar. Jenis skala besar seperti ini jarang terlihat, dan sulit membayangkan apa yang ada di bawah tanah. Di bawah langit malam, cahaya berkedip-kedip. Banyak orang mengeluarkan harta karun ajaib mereka dan menyerang ke arah tentara dan kuda yin yang seperti air bah. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lusinan pembudidaya di bagian paling depan memiliki harta karun magis mereka hancur dan tubuh mereka dibelah. Mereka bertemu dengan kemalangan saat mereka melakukan kontak. Darah mengalir dan kepala berjatuhan. Ribuan tentara bergegas mendekat dan menginjak-injak puluhan mayat itu hingga menjadi pasta daging. Mereka tidak bisa menghentikan gerak maju mereka sama sekali. Tentara yin yang kuat dan kuda-kuda yin yang menakutkan. Kemanapun tombak besi itu pergi, banyak pembudidaya tidak bisa melawan mereka. Roar! Ribuan tentara yin meraung. Energi yin hitam melonjak dan melonjak ke atas, mengubah bumi menjadi gelap gulita. Awan gelap akan turun ke tanah. Semua orang mundur. Ada begitu banyak tentara, dan setiap orang dari mereka menakutkan. Ketika mereka berkumpul bersama, itu membuat orang gemetar ketakutan. Jika mereka bertempur sendirian, mereka pasti akan mati. Roar! Buk, buk, buk. Di kedalaman makam kuno, suara genderang benar-benar terdengar. Suara itu menindas dan menyedihkan, membuat orang ketakutan. Para prajurit dan kuda-kuda yang lebih rendah di tanah melompat ke udara pada saat pertama kali.
Kuda-kuda itu berlari kencang melewati kehampaan dan melesat ke langit. Energi yin melanda langit. Ribuan orang dan kuda menutupi langit, membentuk hamparan hitam pekat. Mereka mengacungkan tombak besi mereka dan menyerang para pembudidaya. Semua orang terkejut. Para prajurit yin ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka semua bisa terbang di udara, dan mereka adalah kekuatan yang menakutkan. Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat, seperti gelombang hitam yang bergelombang. Ada terlalu banyak pembudidaya di langit. Tidak mungkin bagi semua orang untuk melarikan diri. Banyak dari mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri dan terpaksa bertarung. Qiang, Dang, Zeng. Kabut hitam mengepul, jubah besi berkedip-kedip, dan semua jenis senjata beradu. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Tentara Yin sangat kuat, dan ratusan pembudidaya jatuh ke dalam pengepungan, tidak mampu melawan. Dimanapun tombak besi lewat, senjata hancur, dan darah berceceran di mana-mana. Tentara Yin menyerbu masuk, dan ratusan orang berubah menjadi pasta daging, mati dengan kejam. Tentu saja, ada juga banyak tentara Yin yang terbunuh dalam prosesnya, berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di langit. Makhluk surgawi yang tak terbatas. Nyanyian Tao yang penuh kasih sayang bergema di langit seperti suara nyaring Grand Dao. Kuil Tao kuno yang sederhana dan tanpa hiasan yang seluruhnya terbuat dari batu kapur muncul di langit di atas makam. Makhluk surgawi yang tak terbatas. Keempat kata ini terus-menerus terdengar seperti tsunami, agung dan benar. Orang-orang dari Tanah Suci Dao Satu bergerak, menggunakan Grand Dao tertinggi mereka untuk menekan tentara Yin yang ganas ini. Suara seorang pendeta Tao muda memimpin. Suara itu seperti suara alam, sangat menyenangkan dan merdu. Suara suci semacam ini ada di mana-mana di dunia. Riak menyebar dari kuil Tao kuno, dan gelombang suara mengalir ke segala arah seperti air. Banyak orang menjadi tenang. Adapun ribuan tentara Yin, mereka mulai memudar di bawah suara-suara surgawi pendeta Daois muda. Mereka menyerbu ke arah tanah dengan ketakutan, ingin melarikan diri kembali ke istana bawah tanah. Makhluk surgawi yang tak terbatas. Suara surgawi pendeta Tao muda itu sangat jelas, seperti mutiara yang jatuh ke tanah. Suara surgawi itu seperti air, membersihkan segala arah. Ketika suara yang bergerak itu menghilang, semua prajurit Yin telah pergi, dan bahkan kehampaan pun dimurnikan. Semuanya terasa damai, dan bintang-bintang serta bulan berkelap-kelip. Banyak orang terkesiap, lalu mau tak mau mengagumi orang-orang di Tanah Suci Daowan. Pendeta Tao muda itu memurnikan ribuan tentara Yin dengan suara surgawinya, mengejutkan semua orang. Duan De mengangguk, biarawati Tao kecil dari Tanah Suci Daowan memang luar biasa, calon raja ilahi dari keluarga Ji. Kamu lahir di waktu yang salah. Kamu seharusnya tak terkalahkan di Tanah Tandus Timur, tapi sekarang ada begitu banyak orang yang bisa melawanmu. Taois yang buruk, jangan mengipasi api. Ji Ziyue memutar matanya ke arahnya. Taois, haruskah kita mundur atau tetap tinggal? Ye Fan bertanya. Duan De menjawab, kita adalah generasi kedua yang malang, kita tidak bisa dibandingkan dengan para murid dari Tanah Suci ini. Kita harus mundur, tetapi situasinya berbeda sekarang. Ye Fan mengangguk, begitu banyak orang dari Tanah Suci ada di sini, dan makam itu bukan masalah kecil. Bisakah kita memancing di perairan yang bermasalah? Benar, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Duan De setuju. Yao Xi, Ji Ziyue, dan Ji Haoiwei tidak bisa berkata-kata. Keduanya bahkan tidak berbicara di belakang mereka. Tentu saja, keduanya memiliki motif tersembunyi mereka sendiri, jadi mereka tidak benar-benar berdiskusi. Buk, buk, buk. Di kedalaman bumi, suara drum yang teredam terdengar lagi. Energi Yin melonjak keluar seperti asap yang mengepul, menutupi bulan dan bintang-bintang dalam sekejap. Suasana menjadi gelap seperti lautan. Jelas sekali, para prajurit Yin akan menyerang lagi. Ekspresi para pembudidaya di permukaan berubah. Makam itu sangat ganas, dan roh Yin tidak ada habisnya. Energi ungu datang dari timur, menerangi langit. Sebuah istana surgawi yang samar-samar terlihat terbang di atas makam. Cahaya ungu bertaburan seperti bintang-bintang, mengalir deras ke dalam makam. Musik surgawi dimainkan. Istana di atas itu seperti sebuah paviliun di alam surga, jauh dan ilusi. Tampaknya tidak nyata. Energi ungu berkibar, tak tertandingi keberuntungan dan keberuntungan. Itu adalah cara terbaik untuk menekan energi Yin. Cahaya ungu seperti air memusnahkan energi Yin yang seperti asap. Seseorang dari rumah Zi telah bergerak. Apakah satu orang atau banyak murid muda yang memurnikannya? Ye Fan bertanya. Duan De menatap istana langit, jika itu satu orang,
itu benar-benar tidak akan sederhana, tapi itu sangat mungkin. Ini buruk, aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang tak terkalahkan di bawah. Duan De mengerutkan kening. Pada saat ini, sebuah kapal emas sepanjang ratusan meter terbang. Itu menyilaukan, dan cahaya pedang menebas ke bawah, menyebabkan tanah retak. Orang-orang dari Tanah Suci Superian telah bergerak. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang itu seperti seekor naga, setebal gunung. Itu menembus langit dan bumi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Niat pedang yang kuat menghancurkan segalanya dan membelah bumi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Banyak orang tidak bisa menahannya meskipun mereka menonton dari jauh. Seolah-olah langit telah melepaskan niat membunuh mereka. Bintang-bintang bergerak, dan rasa dingin merembes ke dalam tulang-tulang mereka. Menghadapi cahaya pedang semacam ini, mereka ingin berlutut. Pedang suci Superian memang menantang surga. Ketika mencapai puncaknya, ia dapat memotong segalanya dan menciptakan dunia kecil, kata Yao Xi dalam hati. Sangat kuat dan mengejutkan. Ji Haoiwei dengan fisik Raja Ilahi mengangguk. Tidak lama kemudian, bumi terbelah, dan bumi terbelah setinggi ratusan meter. Makam misterius itu akan segera terungkap ke dunia. Dentang, dentang, dentang. Cahaya pedang yang seperti naga sejati menyebabkan bumi berguncang dengan keras. Cahaya pedang itu menemui sebuah halangan. Kapal perang emas itu terbang menjauh, dan orang-orang dari Tanah Suci Superian berhenti. Ini adalah lembah keretakan yang besar. Sebuah makam kuno telah muncul, dan di bawahnya terdapat sebuah istana bawah tanah yang besar. Ini bukanlah sebuah makam dalam arti yang sebenarnya, melainkan sebuah kota kuno yang memperlihatkan salah satu sudut gerbang kotanya yang megah kepada dunia. Istana bawah tanah dari lebih dari 10.000 tahun yang lalu ini tidak bisa dihancurkan dan masih utuh. Tidak diragukan lagi, ada pola dao mistis yang diukir di dalamnya yang memungkinkannya bertahan hingga hari ini. Gerbang kota kuno awalnya setengah terbuka, dengan gumpalan kabut hitam yang keluar dari dalamnya. Namun pada saat ini, gerbang tersebut tiba-tiba tertutup rapat, mengisolasinya dari dunia luar. 9 rahasia umat manusia, biarkan aku melihat apa yang begitu istimewa dari mereka sehingga mereka dapat mengejutkan dunia. Peng kecil bersayap emas berteriak. Dia adalah yang pertama bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mendarat di lembah keretakan besar, berdiri di depan gerbang batu istana bawah tanah. Bang! Dang! Peng kecil bersayap emas menggenggam tombak besar yang sunyi. Dia menghantam gerbang istana bawah tanah dengan suara yang mengguncang. Gerbang kota yang tampaknya tidak bisa dihancurkan sebenarnya mulai retak. Dang! Bahkan istana bawah tanah yang abadi pun tidak bisa menahan dampak seperti itu. Lebih banyak retakan muncul di gerbang kota. Di atas, semua orang tercengang. Kekuatan supernatural Raja Kecil ras Skyrock ini sangat mengejutkan. Pedang suci Yan yang hebat tidak dapat memotongnya dengan paksa, tapi dia benar-benar menghancurkannya. Dang! Peng kecil bersayap emas mengayunkan tombak besar yang sunyi untuk ketiga kalinya. Tombak hitam itu menekan kekosongan, menyebabkan kekosongan itu berguncang. Gerbang kota yang besar hancur berantakan olehnya. Keberaniannya tak tertandingi. Sulit untuk membayangkan betapa hebatnya kekuatan tempurnya. Bisa dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung dan auranya tak tertandingi. Tiba-tiba, suara banjir yang mengerikan memenuhi udara. Tentara spektral yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari istana bawah tanah, bergegas menuju Peng kecil bersayap emas. Kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan kemampuanmu? Dia berdiri sendirian di depan gerbang kota, menggenggam tombak hitam besar yang sunyi. Dia berteriak, 108.000 pedang. Pada saat ini, puluhan ribu cahaya keemasan melesat. Puluhan ribu pedang emas mengguncang langit dan bumi. Ini adalah serangan tanpa pandang bulu, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Zeng, 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 zeng. 108.000 pedang bergerak serempak. Semua tentara spektral yang bergegas mendekat telah ditebas. Hanya dia yang berdiri sendirian di tengah medan perang. Sosok Peng kecil bersayap emas itu tinggi dan kuat. Rambut emasnya berkibar tanpa angin, menari-nari di udara seperti matahari keemasan. Matanya sangat tajam, seperti pedang surgawi yang terhunus. Cahaya yang keluar dari matanya membuat jantung seseorang berdegup kencang. Aku akan melihat 9 rahasia umat manusia terlebih dahulu. Dia berteriak dan bergegas ke istana bawah tanah. Tidak bagus, kita sama sekali tidak bisa membiarkan ras monster mendapatkannya. Para pembudidaya di atas berteriak. Mereka semua bergerak beraksi dan bergegas ke istana bawah tanah. Tentara spektral tidak ada habisnya.
Jika mereka ingin memasuki kota, mereka hanya bisa membunuh dengan cara mereka sendiri. Tidak ada cara lain. Para kultivator membuka jalan dan membunuh jalan mereka ke depan. Tubuh ilahi keluarga Jiang meninggalkan bayangan. Itu berkelebat dan menghilang ke dalam gerbang kota. Kemudian, tanah suci evolusi berlebihan, tanah suci semua permulaan, tanah suci rumah ungu, dan tanah suci Dao Satu semuanya mengirim orang. Mereka berkelebat dan menghilang ke dalam istana bawah tanah. Bunuh! Teriakan perang mengguncang langit. Para ahli dari segala penjuru dan banyak murid sekte besar bergegas maju. Mereka tidak mau ketinggalan saat mereka bertempur dalam pertempuran hebat melawan tentara spektral. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kedalaman istana bawah tanah atau betapa menakutkannya tempat itu. Namun, semua orang berusaha untuk menjadi yang pertama membunuh dengan cara mereka sendiri. Kabut itu kabur. Bahkan Sang Dewi Danau Giok pun bergerak. Dia tidak lagi acuh tak acuh saat dia memasuki kota kuno. Kemudian, Giok kecantikan mekar seperti teratai dewa. Dia bermandikan cahaya warna-warni dan juga menghilang dalam sekejap. Purple Moon, tunggu di sini. Jangan ikuti aku. Pertempuran yang menakutkan akan meletus di dalam. Aku akan masuk. Setelah calon raja ilahi keluarga Ji selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap, hanya meninggalkan bayangan bulan ilahi. Yaoxi tertawa pelan dan juga menghilang dalam sekejap mata. Kakak. Bulan ungu kecil memanggil, tapi dia tidak menerima balasan apapun. Kesempatan bagus untuk memancing di perairan yang bermasalah telah tiba. Zeng denakal, ayo kita buat persiapan. Taois yang tidak berperasaan itu terkekeh. Yevan mengangguk dan berkata, kami hanya datang untuk 9 rahasia. Yang lainnya kosong. 9 rahasia mungkin sulit didapat. Kemungkinan besar ada hal-hal di dalamnya yang tidak bisa kita tangani. Duan Demondar mandir ke sana kemari. Dia tidak segera mengambil tindakan. Bunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Ada pembudidaya dan tentara spektral di mana-mana di luar istana bawah tanah. Chapter 284 memasuki istana bawah tanah. Di dalam ngarai, makam itu seperti jurang. Hanya satu sudut gerbang kota yang terlihat. Mengenai seberapa megah dan luasnya makam itu, masih mustahil untuk diperkirakan. Sejumlah besar tentara bawah tanah bergegas keluar, tidak dapat membunuh mereka semua. Beberapa murid Sage Agung sudah masuk. Banyak sekte dan murid-murid pasukan lain mengikuti di belakang, membunuh para prajurit yang lebih rendah dan memaksa masuk. Buk, 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 buk. Genderang perang seperti guntur, bergema di kedalaman istana bawah tanah. Tentara bawah tanah seperti gelombang hitam, bergelombang keluar terus-menerus. Banyak pembudidaya mati. Namun, untuk 9 rahasia, banyak pasukan tidak bisa mundur. Sejumlah besar pembudidaya membunuh dengan cara mereka, mengacungkan senjata mereka untuk melawan tentara yang lebih rendah dan kuda yang lebih rendah. Kemudian, seseorang menyerangkan api li, membakar area yang luas, mengubah roh-roh yang lebih rendah menjadi ketiadaan. Bunuh. Teriakan pertempuran bergema di mana-mana. Mayat-mayat berserakan di tanah di depan istana bawah tanah. Para prajurit neter sangat berani, tapi banyak orang yang terinjak-injak hingga menjadi bubur darah. 2 jam kemudian, teriakan pertempuran berangsur-angsur melemah. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah tewas. Area di depan gerbang kota berwarna merah. Daging dan darah bercampur dengan tanah, membentuk area berlumpur. Genangan darah berwarna merah dan tak tertahankan untuk dilihat. Gerbang kota akhirnya menjadi tenang. Jumlah tentara neter menurun tajam dan tidak lagi terlihat, tidak lagi menyerang keluar. Sebagian besar pembudidaya yang masih hidup telah membunuh jalan mereka. Semuanya, apakah kita masih akan masuk? Wajah seorang pembudidaya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Ada lebih dari 100 orang di depan gerbang kota, dan semuanya memiliki ekspresi jelek. Beberapa pembudidaya wanita muntah. Mereka tidak cukup kuat, jadi mereka hanya melihat dari jauh. Baru sekarang mereka mendekat. Tidak banyak tentara bawah tanah yang tersisa. Kemungkinan besar sudah aman sekarang. Kita bisa masuk. Seorang kultivator lain berbicara dengan wajah pucat. Makam kuno ini terlalu menakutkan. Ini bukan tempat yang bisa kita masuki dengan bebas. Kemungkinan besar akan ada roh-roh jahat yang lebih kuat di dalamnya. Seseorang keberatan. Pada akhirnya, sejumlah kecil orang masuk. Kebanyakan dari mereka lebih rasional dan bergegas keluar dari ngarai, kembali ke permukaan. 3 sosok turun dari langit dan tiba di depan istana bawah tanah. Pemimpin Dao Duan, apakah Anda akan masuk? Ji Ziyue bertanya. Tunggu sebentar lagi. Duan De sangat tenang dan tidak terburu-buru sama sekali. Ye Fan tersenyum.
Apa kamu tidak takut kesembilan rahasia itu akan didapatkan oleh orang lain? Bas. Tiba-tiba, istana bawah tanah berguncang hebat, dan yin qi di dalamnya menjadi lebih padat. Banyak pembudidaya berteriak karena khawatir, diikuti oleh teriakan pertempuran. Ekspresi Duan De berubah saat dia berkata, saya tahu itu tidak akan sesederhana itu. Hal-hal yang benar-benar kuat baru saja muncul. Raungan yang teredam dan pertempuran sengit pun terjadi. Kedalaman istana bawah tanah berada dalam kekacauan, dan tangisan menyedihkan terdengar di mana-mana. Apakah Anda yakin ini adalah makam keluarga kuno itu? Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Ye Fan bertanya. Ada sesuatu yang sangat salah. Ada terlalu banyak roh yin. Makhluk-makhluk ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilahirkan. Duan De mengerutkan kening. 1 jam lagi berlalu, dan kedalaman istana bawah tanah akhirnya menjadi tenang. Raungan menghilang, dan tidak lama kemudian, seseorang terhuyung-huyung keluar. Rambut mereka acak-acakan, wajah mereka pucat, dan mereka semua terluka parah. Banyak dari mereka memiliki bekas cakar yang menakutkan di tubuh mereka, dan beberapa di antaranya bahkan lengannya robek. Bagaimana di dalam? Apa yang kalian temui? Duan De bergerak maju dengan tatapan sederhana dan jujur, dan bertanya dengan prihatin. Sialan, jangan sebutkan itu. Itu adalah sarang hantu dengan roh jahat di mana-mana. Semakin dalam kita masuk, semakin kuat hal-hal yang kita temui. Aku tidak tahu bajingan mana yang menemukan makam besar ini dan menggali air mata air kuning. Omong kosong 9 rahasia, aku kehilangan lenganku karenamu. Seorang pria besar terus-menerus mengumpat sambil terhuyung-huyung pergi. Duan De mengusap hidungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya dalam 1/4 jam, banyak orang bergegas keluar dari istana bawah tanah. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin mundur dan tidak ingin mengambil risiko lagi. Baiklah, sudah waktunya bagi kita untuk masuk. Jika kita tidak masuk, tidak akan ada yang tersisa. Duan De memutuskan untuk pindah. Ye Fan berkata, Taois yang malang ini tidak mau masuk. Tempat ini tidak bagus, dan mungkin tidak akan ada 9 rahasia. Ji Ziyue juga berhenti di jalurnya. Jika kakaknya tidak bisa menangani hal-hal di dalam, tidak ada gunanya baginya untuk masuk. Dia merasa lebih tepat untuk meminta bantuan para tetua. Kalau begitu, Taois yang malang ini akan mendapatkan 9 rahasia sendirian. Duan De berkelebat dan menghilang ke gerbang kota. Taois kecil, kamu harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Ji Ziyue berpikir sejenak, lalu terbang keluar dari ngarai dan bergegas ke kejauhan. Tiba-tiba, sosok anjing besar memasuki matanya. Kaisar hitam seperti serigala yang sendirian saat ia berlari menuruni medan yang curam dari ngarai. Tidak hanya penampilan Ye Fan yang berubah, tapi bahkan asal-usulnya pun berubah. Misalnya, baunya. Bahkan jika itu adalah roh anjing, itu tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah dia dari baunya. Kaisar hitam, sebelah sini. Mendengar panggilan itu, kepala hitam besar itu terkejut dan memamerkan giginya saat dia menoleh. Ini aku. Jangan membuat suara. Gunakan kehendak spiritual Anda untuk mengirimkan suara Anda. Ye Fan tidak menyangka itu akan datang ke sini. Pikirannya yang semula damai menjadi aktif kembali. Orang ini bahkan bisa mematahkan batasan seorang ahli hebat. Jika dia memasuki istana bawah tanah dengan itu, dia kemungkinan besar akan memiliki peluang sukses tertentu. Wajah anjing hitam besar itu menjadi gelap, dan dia berkata, aku baru saja hendak mencarimu. Aku menemanimu ke istana abadi untuk menyelamatkan orang-orang, tapi pada akhirnya, aku bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Aku bekerja keras untukmu dengan sia-sia. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? F***CK. Anjing hitam besar itu sangat marah sampai-sampai dia hampir tidak bisa menerkam. Ye Fan mentransmisikan suaranya, jangan marah. Iblis tua itu jelas-jelas tersegel di lonceng ilahi Anda. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mendapatkan kitab suci kuno itu? Bencana itu untuk sementara telah menyatu dengan lonceng ilahi saya. Saya tidak bisa memurnikannya, jadi saya tidak bisa mendapatkan kitab suci kuno sama sekali. Anjing hitam besar itu sangat tertekan. Ye Fan tersenyum dan berkata, itu mudah. Ketika Pang Bo keluar di masa depan, aku akan memintanya untuk membawamu sebagai binatang ilahi penjaga gunung dan mengajarimu kitab suci kuno tertinggi. Ekspresi anjing hitam besar itu tidak bersahabat, dan dia berkata, anak nakal, apakah kamu percaya bahwa jika aku berteriak bahwa akar sumber segala sesuatu ada di sini, sekelompok orang akan bergegas dan mencabik-cabikmu? Lupakan saja, kita adalah dua belalang yang berada di tali yang sama. Mari kita tidak memperebutkan apapun.
Mari kita masuk ke istana bawah tanah bersama-sama dan melihat keuntungan apa yang bisa kita dapatkan. Kamu ingin aku membantumu memecahkan batasan itu, kan? Anjing hitam besar itu tampak seolah-olah dia bisa melihatnya. Ekspresi Ye Fan tenang, dan dia berkata, ini adalah sarang hantu. Saya membiarkan Anda masuk karena saya ingin Anda mendapatkan beberapa manfaat. Kemungkinan besar tidak ada batasan yang bisa dilanggar. Saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah Anda mengukir pola dao yang memungkinkan Anda melakukan perjalanan melalui ruang angkasa? Ye Fan menatapnya dengan serius. Anjing hitam besar itu berkata dengan bangga, siapakah aku? Aku nomor satu di dunia ini, dan tidak ada pola dao yang tidak bisa kuukir. Selama Anda dapat memberi saya asal-usulnya, saya bahkan dapat mengirim Anda ke kondisi tengah. Benarkah? Ye Fan tergoda. Tentu saja ini nyata. Mata Ye Fan berbinar, dan dia mendesak, kalau begitu jangan buang waktu untuk berbicara. Cepat dan ukir sekarang. Aku tidak membutuhkannya untuk dapat menempuh jarak jutaan mil. Selama bisa menempuh jarak 1000 mil, kita bisa menggunakannya sebagai jalan mundur nanti. Mengukir benda semacam ini membutuhkan bahan khusus. Apakah Anda memiliki platform giok yang mendalam? Tanya anjing hitam besar itu sambil memutar matanya. Aku sudah mengumpulkan beberapa. Ye Fan melemparkan sebuah bongkahan besar yang panjangnya beberapa meter. Warnanya hitam dan tembus cahaya, dan bersinar dengan kilau yang berkilau dan tembus cahaya. Ada alasan lain mengapa dia tidak memasuki istana bawah tanah. Sage Agung bertekad untuk mendapatkan 9 rahasia, jadi para tetua agung itu pasti datang. Mereka kemungkinan besar berjaga di luar dan menyegel tempat ini. Sekarang Kaisar Hitam ada di sini, jika dia bisa mengukir pola dao yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, itu akan setara dengan membantunya menyelesaikan kekhawatiran tersembunyi ini. Seperempat jam kemudian, Ye Fan dan anjing hitam besar memasuki istana bawah tanah. Tentu saja, mereka tidak berjalan bersama. Mereka berjalan satu demi satu, dan anjing hitam besar itu berubah menjadi anjing sepanjang 2 kaki agar tidak dikenali. Dunia bawah tanah ini sangat luas. Istana bawah tanah yang dalam saling terhubung, dan tidak diketahui kemana arahnya. Tempat itu tidak tampak seperti sebuah makam yang besar, tetapi lebih seperti sebuah kastil bawah tanah yang besar. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak mayat. Kadang-kadang, 1 atau 2 tentara hantu akan menyerbu keluar, tapi ini tidak bisa menghentikan Ye Fan. Bagaimanapun, itu bukan serangan ribuan tentara. Saat kita masuk nanti, lebih memperhatikan pendeta Tao yang gemuk. Tidak, dia mengubah penampilannya, seperti ini. Ye Fan mengirimkan suaranya ke anjing hitam besar itu. Maksudmu, kau ingin aku menggigitnya di saat-saat genting dan merebut harta karun itu? Anjing hitam besar itu menatapnya ke samping, dan berkata, kamu masih punya nyali untuk memintaku melakukan hal bodoh seperti itu. Sebenarnya, jika memungkinkan, aku bersedia menggigitnya sendiri, tapi gigiku tidak tajam, jadi aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Makam kuno ini sangat megah, seperti istana bawah tanah. Pilar-pilar batu melingkar dengan naga, dan dinding makam diukir dengan burung phoenix. Itu sangat indah, dan istana bawah tanah itu terhubung satu demi satu. Meong. Tiba-tiba, tangisan kucing yang sedih terdengar. Cahaya hitam melesat keluar dari aula batu, menerkam ke arah Ye Fan, secepat kilat hitam. Ini adalah makhluk raksasa, panjangnya 5 atau 6 meter, dan cakarnya yang tajam lebih dari 1 kaki. Itu tampak seperti kucing hitam besar, tapi tubuhnya ditutupi dengan sisik. Itu kuat, dan giginya seperti belati, bersinar dengan cahaya dingin. Ye Fan meninju, dan kucing hitam besar itu hancur. Selain berubah menjadi yin qi yang kental, ada juga genangan darah kotor yang tertinggal. Kaisar Hitam menunjukkan ekspresi bermartabat, dan berkata, tubuh yin menghasilkan darah. Tempat ini benar-benar ganas. Saya khawatir tempat ini telah disegel selama 10.000 hingga 20.000 tahun. Setelah masuk beberapa mil lebih dalam ke istana bawah tanah, Ye Fan menjadi semakin terkejut. Dia melihat seorang prajurit spektral raksasa yang tingginya lebih dari selusin meter. Itu telah berubah menjadi daging dan darah, tetapi setengah dari tubuhnya telah terpotong, seolah-olah telah terluka oleh Great Desolate Halberd. Beberapa saat kemudian, Qin Ye melihat lusinan tentara Yin dengan sisik di sekujur tubuh mereka, dan ada banyak senjata kelas istana Dao yang hancur tergeletak di sekitar mereka. Mereka tampak seperti telah dibakar, dan setengah dari tubuh mereka hilang. Ini sangat mirip dengan teknik cahaya suci Al-Qaid Sein San. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Air kuning melonjak.
Sebuah sungai besar melewati istana bawah tanah, mengalir deras ke depan. Air kuning membuat jantung seseorang berdebar-debar, dan bau tengik memenuhi udara. Tak lama kemudian, Ye Fan melihat banyak tentara spektral berpakaian emas. Mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan kulit mereka kemerahan, seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Namun, mereka telah terbunuh. Kemudian, mereka melihat beberapa tumpukan besar tulang belulang. Ular-ular raksasa bergerak masuk dan keluar dari mereka, semuanya ganas dan ganas. Kemudian, mereka melihat sebuah danau darah. Ada juga makhluk hidup yang berenang di dalamnya, tetapi mereka tampaknya takut dengan orang-orang di depan mereka dan tidak bergegas mendekat. Setelah berjalan sejauh lebih dari selusin mil, mereka akhirnya tiba di ujung istana bawah tanah. Pemandangan di sini sudah benar-benar berubah. Ada sebuah istana batu giok yang terletak di ujung istana bawah tanah. Tempat itu sangat suci, dan sinar warna-warna keberuntungan bermekaran, dan sinar cahaya beraneka warna melesat ke segala arah. Lingkungan sekitarnya hijau subur, dan sebenarnya ada banyak bunga dan tanaman aneh yang tumbuh di dunia bawah tanah ini. Ini benar-benar aneh. Saya pikir itu adalah sarang hantu, tapi pada akhirnya, itu adalah istana yang bermekaran dengan cahaya suci. Ye Fan sedikit terkejut. Bangunan-bangunan ini berwarna keemasan, tetapi hampir tembus cahaya. Mereka seperti emas dan giok roh, dan mereka sangat luar biasa. Ketika anjing hitam besar melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan, dan berkata, "Sial, mungkinkah kaisar ini salah lihat? Kekuatan suci seperti itu. Mungkinkah mereka ingin menjadi kaisar bela diri melalui mayat?" Ji Haoiwei, Raja Peng bersayap emas kecil, tubuh ilahi klan Jiang, dan orang-orang dari berbagai tanah suci semuanya telah masuk. Aku ingin tahu apa yang akan mereka temukan. Ada cahaya ilahi di mata Ye Fan. Chapter 2815 Kamar Tidur Kaisar. Kaisar Hitam bingung. Ia ragu-ragu, khawatir seseorang ingin menggunakan mayat untuk menjadi kaisar bela diri. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin seorang kaisar mayat muncul. Ada suara pertempuran besar di dalam. Jika memang ada keberadaan seperti itu, bahkan jika semua pembudidaya di tanah terbuang timur datang, mereka semua akan binasa. Bangunan ini terbuat dari emas dan giok. Bangunan ini berkilau dengan cahaya kuning cemerlang, sejernih kristal, tampak nyata dan ilusi. Mereka berjalan menaiki tangga. Anak tangga batu giok di bawah kaki mereka memancarkan cahaya keberuntungan. Tidak ada sedikit pun energi yin, melainkan keharuman bunga. Bangunan batu giok itu dikelilingi oleh bunga dan tanaman. Saat mereka berjalan ke istana giok pertama, energi spiritual yang kaya mengalir ke arah mereka. Semuanya berkilau dan berkilauan. Semua benda diukir dari batu giok roh. Ayo berpencar agar tidak menarik perhatian. Ye Fan memimpin dan berjalan ke depan. Kaisar hitam menyusut tubuhnya menjadi hanya sepanjang satu kaki. Dia seperti kucing saat dia melangkah maju, diam-diam bergerak maju. Di dalam istana pertama, tanah berlumuran darah. Banyak pembudidaya telah mati dengan cara yang kejam, mayat mereka hampir tercabik-cabik. Ada juga beberapa tentara hantu, tidak, mungkin mereka harus disebut jenderal hantu. Meskipun mereka telah dibacok sampai mati, mereka masih hidup dan hidup. Mereka memiliki sepasang sayap hitam sepanjang 2 meter di punggung mereka. Saat dia mengetuk mereka dengan jari-jarinya, mereka mengeluarkan suara gemerincing. Mereka tidak bisa dihancurkan. Kelihatannya damai, tapi masih ada makhluk yang menjaga tempat ini. Ini benar-benar bukan tempat yang bagus. Ye Fan ragu-ragu sejenak dan kemudian berjalan ke depan. Istana kedua membuatnya terkejut. Jika dia menginjak tanah, darah akan membasahi kakinya. Selain mayat para pembudidaya, ada juga ular berkepala 8. Mayat ular itu tergeletak di tanah, darahnya mengalir kemana-mana. Seluruh istana terendam, dan bau busuknya tak tertandingi. Untuk energi yin yang melahirkan daging dan darah yang begitu kuat, itu benar-benar menakutkan. Saya tidak berpikir itu akan terbunuh pada akhirnya. Kaisar hitam terperangah dari jauh. Ye Fan menemukan luka di tombak besar yang sunyi. Itu telah ditebas sampai mati oleh rok bersayap emas kecil. Raja masa depan dari ras monster ini benar-benar berani. Buk, 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 buk. Di istana yang sunyi, suara langkah kaki Ye Fan sendiri bergema. Saat dia memasuki istana ketiga, cahaya perak melesat ke arahnya, disertai dengan angin jahat. Dia terkejut dan membentuk segel tangan. Dengan suara, dang, yang keras, makhluk itu terguncang. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan melihat sesuatu seperti ini. Legenda mengatakan bahwa itu setidaknya sekuat 4 alam tersembunyi ekstrim.
Itu sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Tapi dia tidak takut, karena meskipun yaksa bersayap perak ini menakutkan, dia sudah berada di napas terakhirnya. Setengah dari tubuhnya telah dihancurkan oleh seseorang, dan sekarang ia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Dia mengayunkan telapak tangannya yang berwarna keemasan, dan itu tampak seperti segel besar yang dapat membalikkan langit saat dengan ganas menebas, menghancurkan yaksa bersayap dengan keras. Ada lebih dari selusin mayat yaksa bersayap perak di lantai ini. Mereka setara dengan kultivator dari 4 alam rahasia ekstrim, tetapi mereka semua dibunuh oleh murid-murid dari berbagai tempat suci. Kekuatan generasi muda penerus tanah suci terlihat jelas. Demikian pula, ada juga mayat pembudidaya manusia di aula utama. Korbannya sangat banyak, dan darah merahnya lebih banyak daripada darah peraknya. Tanahnya berwarna merah. Tidak lama kemudian, Yevan memasuki lantai 4 aula utama. Bahkan ada lebih banyak mayat pembudidaya manusia. Seluruh lantai berserakan berantakan, dan kabut berdarah masih ada. Ada 6 mayat khusus di lantai ini. Mereka bukan manusia, tapi 6 orang Taois Yuhua. Mereka semua adalah kulit dan tulang, dan mereka mengenakan jubah Taois. Kulit dan daging mereka mengkilap dan kering, membungkus tulang-tulang mereka. Ada beberapa bulu pendek yang tumbuh di permukaan tubuh mereka. Ketika seseorang menyentuhnya, tubuh mereka terasa seberat 10.000 kati, dan bulu-bulu itu mengeluarkan suara berdenting. Bulu-bulu ini tidak terbentuk dari energi yin, tetapi dimurnikan oleh seseorang setelah seorang praktisi Siulian sejati meninggal dunia. Dengan roh yin sebagai tuannya, mayat-mayat kuno yang kuat ini memiliki kehebatan pertempuran yang tak terbayangkan yang melampaui 4 alam rahasia ekstrim. 6 Taois Yuhua telah terbunuh. Tubuh emas mereka yang kuat telah hancur. Keturunan tanah suci ini memang menakutkan. Meskipun Yevan terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Ji Haoiwei dan fisik ilahi klan Jiang dapat bertarung melintasi alam rahasia setelah mengungkapkan fenomena mereka. Mereka bahkan bisa membunuh para ahli dari generasi yang lebih tua, apalagi ke-6 Daois ini. Makam ini benar-benar tidak biasa. Bahkan ada Daois di sini. Aku ingin tahu apa lagi yang akan melompat keluar. Aku mulai bertanya-tanya apakah benar-benar ada orang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, yang ingin menjadi raja dengan mayat. Kaisar Hitam bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi di sini? Jangan bilang semua orang meninggal di sini. Jantung Yevan berdegup kencang. Tiba-tiba, Yevan merasakan sisa kekuatan dari jalan ekstrim. Pada saat yang sama, dia menemukan 3 tulang patah khusus di lumpur berdarah. Mereka memiliki kilau seperti batu giok. Kaisar Hitam terkejut, ini adalah 3 mayat tulang giok. Mereka pasti sangat kuat ketika mereka masih hidup. Setelah kematian mereka, mereka dimurnikan dan dirasuki oleh roh yin. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan makhluk yang maha kuasa, mereka masih sangat menakutkan. Mereka bahkan bisa menemukan mayat makhluk yang maha kuasa. Yevan cukup terkejut. Jelas bahwa Yan Ruyu telah menggunakan senjata ekstrim untuk menghancurkan 3 mayat tulang giok. Masih ada jejak kekuatan ilahi yang tersisa. Yevan mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara pertempuran sengit. Pertempuran telah dimulai lagi dan itu sangat jauh dari sini. Dia tidak berhenti dan berjalan menuju lantai 6. Ini adalah perjalanan yang cukup jauh, setidaknya 5 kilometer jauhnya. Di depannya, hanya ada satu istana terang yang tersisa. Istana itu bersinar terang di dunia bawah tanah yang gelap gulita. Kedalaman bumi telah dilubangi. Istana ke-6 berada sangat jauh, seolah-olah melayang di udara. Itu tampak lebih halus. Aula terakhir, semua rahasia ada di sana. Yevan sangat bersemangat. Mungkin ada 9 rahasia, atau mungkin ada yang lain, tapi itu pasti tempat yang luar biasa. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Di bawah tanah yang gelap gulita, Kaisar Hitam berjalan seperti kucing, sangat gesit. Dia membuka jarak dan mengikuti dari belakang. Ketika dia tiba di aula terakhir, Yevan merasakan kekuatan abadi dari jalan yang ekstrim, menyebabkan dia gemetar tak terkendali. Senjata ekstrim. Mata Kaisar Hitam berkedip-kedip, dia tidak menginginkan apapun selain merebutnya. Tepat di istana cahaya terakhir ini, jelas ada pertempuran besar yang terjadi. Bahkan setelah menggunakan senjata ekstrim 4, itu masih begitu intens. Bisa dibayangkan betapa kuatnya lawannya. Dia tidak segera masuk. Dia berhenti di kejauhan dengan Kaisar Hitam dan menunggu dengan tenang. Boom! Seluruh dunia bawah tanah berguncang, tapi lantai 6 istana itu menyilaukan dan tidak runtuh. Itu masih berdiri tegak, dan jelas bahwa ada pola dao yang luar biasa terukir di atasnya.
Di aula ini, ada sebuah papan dengan 4 kata yang terukir di atasnya, Istana Cahaya. Boom! Kenapa aku merasa Istana Cahaya ini sedikit familiar? Kaisar Hitam bingung. Tepat pada saat ini, Yevan terkejut. Mereka telah mencapai ujung Istana Giok, tetapi masih ada 3 benda besar di area gelap gulita di belakang mereka. Mereka duduk dalam kegelapan dan tidak memancarkan cahaya apapun. Itu 3 peti mati. Hatinya bergetar. 3 peti mati, yang terkecil sebesar istana, dan 3 peti mati lebih tinggi dari yang lain, berdiri tegak dalam kegelapan. 6 aula kuno, 3 peti mati besar, digabungkan menjadi 1, itu adalah 9 kata, jumlah yang paling diperhatikan oleh orang kuno. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Boom! Istana Cahaya tiba-tiba bergetar, dan kemudian menjadi tenang. Kekuatan abadi ekstrim 4 menurun tajam, dan perlahan kembali normal. Apakah sudah berakhir? Yevan siap untuk bergerak. Tiba-tiba, Istana Cahaya berada dalam kekacauan, seolah-olah mereka memperebutkan sesuatu. Seperti yang diharapkan, ini sudah berakhir. Lupakan ketiga peti mati itu, ayo masuk ke Istana Cahaya untuk melihatnya. Yevan terbang mendekat. Ketika dia hendak mendekat, tubuh Kaisar Hitam bergetar, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Itu dia. Apa yang kamu lihat? Yevan buru-buru berhenti, dan berbalik untuk menatapnya. Bagaimana ini Istana Cahaya? Ini jelas bekas istana tidur Kaisar. Bajingan mana yang membawanya ke sini dan mengganti namanya? Anjing hitam besar itu mengutuk dengan suara rendah. Apa? Hati Yevan bergetar. Tidak peduli bagaimana dia bertanya, Kaisar Hitam tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya menanggapi dengan diam. Yevan tidak punya pilihan selain melangkah menuju Istana Kaisar yang sedang tidur. Istana Cahaya ini sangat dalam, dan kekuatan abadi ekstrim 4 masih meluap, tetapi banyak pembudidaya manusia hampir akan mulai bertarung satu sama lain. Di tengah istana yang megah dan luas, ada altar ilahi yang melayang di udara. Itu benar-benar hitam, tetapi garis-garis cahaya keberuntungan melesat darinya, dan itu sangat misterius. Yang paling menarik perhatian orang adalah ada gulungan kulit binatang purba di atas altar ilahi. Itu terlihat sangat biasa, tetapi langsung membuat semua orang menjadi bersemangat. Semua orang ingin bergegas, merebutnya, dan menjadikannya milik mereka, karena kemungkinan besar itu adalah 9 rahasia. Di istana, Ji Haoiwei, orang suci cahaya Yao, Yao Si, tubuh ilahi klan Jiang, gadis suci Danau Giok, dan yang lainnya semuanya berjaga-jaga. Mereka semua ingin bergerak dan merebut gulungan kulit binatang purba di atas altar ilahi hitam. Yevan merasa bahwa hanya satu orang penting yang hilang, dan itu adalah Yan Ruyu. Dia memiliki senjata ekstrim 4, jadi bagaimana dia bisa menghilang? Di sana, dia menemukan bahwa ada sebuah pagoda kuno di istana. Awalnya, dia mengira itu hanya hiasan, tapi sekarang dia menyadari bahwa itu adalah senjata yang sangat menakutkan. Pagoda kuno itu tembus cahaya, dan samar-samar dia bisa melihat bahwa Yan Ruyu sedang ditekan di lantai 5. Cahaya berkedip-kedip di tangannya, dan dia menggunakan senjata ekstrim 4 untuk melawan. Pagoda ini memiliki total 7 lantai, dan di lantai tertinggi duduk sesosok tubuh yang kabur. Dialah yang mengendalikan pagoda kuno dan menekan Yan Ruyu. Yevan menghirup udara dingin. Orang ini pasti sangat kuat. Meskipun pagoda kuno ini adalah senjata yang hebat, bagaimana bisa dibandingkan dengan senjata ekstrim 4? Perbedaannya terlalu besar. Orang ini telah menggunakan kekuatan absolutnya untuk menyegel putri ras iblis yang memiliki senjata ekstrim 4. Dia adalah pelindung lantai 6. Hati Yevan menjadi dingin. Banyak anak-anak suci yang hadir tidak bergerak untuk membantu. Mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri sementara Yan Ruyu melawan ahli yang menakutkan itu. Altar ilahi hitam yang mengambang di tengah istana memancarkan garis-garis cahaya keberuntungan. Itu membuat orang merasa sangat nyaman. Gulungan kulit binatang itu sangat dekat, dan banyak keturunan tanah suci yang siap bertarung kapan saja. Namun, tidak ada yang berani menjadi yang pertama merebutnya. Apa sebenarnya landasan batu hitam itu? Bagaimana bisa melayang di udara dengan sendirinya? Yevan mengirimkan indera ilahi. Kaisar Hitam tampak sangat bersemangat saat dia berkata, itu adalah harta karun yang luar biasa, batu kekacauan primal. Itu adalah tempat tidur yang biasa digunakan Kaisar Agung untuk tidur.